Hai teman-teman, selamat datang di Keluarga Ambon Batak. Ketemu lagi dengan aku Yusni Ambarita. Di video kali ini kita mau bahas tentang manajemen infeksi dengan bundle size, di mana di dalam video ini kita akan membahas 4 risiko infeksi teman-teman. Salah satunya adalah IDO, yaitu infeksi daerah operasi. Namun, materi IDO ini tidak berdiri sendiri teman-teman, tapi satu kesatuan dengan 3 materi lainnya, yaitu 3 infeksi penyebab lainnya. Jadi kita harus bahas semua keempat-empat penyebab infeksi ini. Nanti di akhir video atau di pertengahan gitu kita akan bahas tentang infeksi daerah operasi, yaitu kita bahas dari pencegahan dari prabedah, terus pencegahan selama operasi sampai dengan pencegahan infeksi pada luka post operasi beserta dengan latihan soal dan pembahasannya. Untuk itu, mari kita bahas, ikutin terus videonya, jangan di skip. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, aku kasih tahu dulu buat teman-teman kenapa kita perlu bahas materi ini. Karena ternyata kisi-kisi terbaru untuk ujian SKB keperawatan di tahun ini, baik itu perawat terampil maupun perawat ahli pertama, adalah tentang manajemen infeksi. Dan itu paling banyak materi yang dibahas ataupun kisi-kisi yang bakal keluar. Nah, sebelum kita masuk ke latihan soal dan pembahasannya, maka kita bahas dulu materi pembelajarannya. Untuk materi ini teman-teman cukup banyak, semoga teman-teman bersabar dan semoga teman-teman betah ya untuk mendengarkan materi-materi pembelajaran ini. Kita sistem cepat, oke, kita mulai. Pemakaian peralatan perawatan pasien dan tindakan operasi terkait pelayanan kesehatan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Pemakaian dan tindakan ini akan membuka jalan masuk kuman yang dapat menimbulkan risiko infeksi tinggi. Untuk itu, diperlukan pencegahan pengendalian infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan tersebut melalui penerapan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya HAIS. Berikut dibahas bundles terhadap 4 risiko infeksi yang dapat menyebabkan peningkatan morbiditas, mortalitas, dan beban pembiayaan. Jadi ada 4 teman-teman, kalau bisa teman-teman selain dipahami, teman-teman juga harus ingat. Jadi apa saja 4 risiko infeksi tersebut? Yang pertama, ventilator associated pneumonia atau PAP. Yang kedua, infeksi aliran darah atau IAD. Ketiga, pencegahan dan pengendalian infeksi saluran kemih atau ISK. Keempat, pencegahan dan pengendalian infeksi daerah operasi atau IDO atau IDO. Nah, hal keempat inilah yang bisa menyebabkan pasien-pasien jatuh ke infeksi berat. Oke, satu persatu kita bahas. Yang pertama, ventilator associated pneumonia atau PAP. Ventilator associated pneumonia atau PAP merupakan infeksi pneumonia yang terjadi setelah 48 jam pemakaian ventilasi mekanik, baik pipa endotrakeal maupun tracheostomi. Beberapa tanda infeksi berdasarkan penilaian klinis pada pasien PAP yaitu demam, takikardi, batuk, perubahan warna sputum. Bundles pada pencegahan dan pengendalian PAP sebagai berikut. Jadi ada beberapa teman-teman. Yang pertama, membersihkan tangan setiap akan melakukan kegiatan terhadap pasien, yaitu dengan menggunakan 5 momen kebersihan tangan. Jadi ada 5 momen teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu bisa nonton video yang sebelumnya tentang pencegahan dan pengendalian infeksi, di sana aku jelasin juga. Yang kedua, posisikan tempat tidur antara 30 sampai dengan 45 derajat bila tidak ada kontraindikasi, misalnya trauma kepala atau cedera tulang belakang. Yang ketiga, menjaga kebersihan mulut atau oral hygiene setiap 2 sampai 4 jam dengan menggunakan bahan dasar antiseptik chlorhexidine 0,02% dan dilakukan gosok gigi setiap 12 jam untuk mencegah timbulnya flak pada gigi, karena flak merupakan media tumbuh kembang bakteri patogen yang pada akhirnya akan masuk ke dalam paru pasien. Yang keempat, manajemen sekresi orofaringeal dan trakeal, yaitu dengan cara suctioning bila dibutuhkan saja dengan memperhatikan teknik aseptik bila harus melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, petugas yang melakukan suctioning pada pasien yang terpasang ventilator menggunakan alat pelindung diri atau APD. Yang ketiga, gunakan kateter suction sekali pakai. Yang keempat, tidak sering membuka selang atau tubing ventilator. Kelima, perhatikan kelembapan pada humidifier ventilator. Keenam, tubing ventilator diganti bila kotor. Nah, teman-teman mungkin yang fresh graduate yang baru lulus, apa sih ventilator-ventilatoran di sini gitu ya. Nah, jadi ventilator itu alat bantu napas. Maksudnya di sini aku bukan menggurui tapi sharing ya teman-teman. Alat bantu napas mungkin buat teman-teman yang udah kerja di rumah sakit, khususnya di ruang ICU atau di tempat-tempat ruangan intensif sejenisnya. Pasti ini juga udah nggak asing lagi, dan ini kayak kacang goreng gitu deh. Karena kan udah biasa lah di ICU menggunakan ventilator kan, karena memang di situ tempat-tempat gawat darurat. Maksudnya di luar dari UGD ya.
Nah, selanjutnya teman-teman, cara pencegahan atau pengendalian infeksi untuk PAP yang berikutnya adalah yang kelima, melakukan pengkajian setiap hari yaitu sedasi dan ekstubasi. Dengan cara melakukan pengkajian penggunaan obat sedasi dan dosis obat tersebut, bangunkan pasien setiap hari dan menilai responnya untuk melihat apakah sudah dapat dilakukan penyapihan modus pemberian ventilasi. Jadi ventilator itu ada modusnya teman-teman ya, ada yang modus kontrol, ada yang modus CIMP yang kayak gitu. Kemudian yang keenam, peptic ulcer disease prophylaxis diberikan pada pasien-pasien dengan risiko tinggi. Ketujuh, berikan deep point trombosit atau DPT atau prophylaxis. Jadi teman-teman, di sini ada 7 untuk pencegahan pada ventilator associated pneumonia menurut Bandels-Hayes. Teman-teman nggak perlu menghafal itu, tapi cukup dipelajarin. Nah, kedua teman-teman, kan tadi ada 4 ya menurut Bandels-Hayes ya. Jadi ini yang keduanya yaitu infeksi aliran darah atau IAD. Infeksi aliran darah atau bloodstream infection atau BSI dapat terjadi pada pasien yang menggunakan alat sentral vaskuler atau CPC lain. CPC teman-teman udah pernah lihat juga kan? Setelah 48 jam dan ditemukan tanda atau gejala infeksi yang dibuktikan dengan hasil kultur positif bakteri patogen yang tidak berhubungan dengan infeksi pada organ tubuh yang lain dan bukan infeksi sekunder, dan disebut sebagai Central Line Associated Bloodstream Infection atau CLA-BSI. Bandles mencegah infeksi aliran darah atau IAD sebagai berikut. Jadi menurut Bandles untuk mencegah infeksi melalui aliran darah teman-teman, yaitu yang ini. Yang pertama, melakukan prosedur kebersihan tangan dengan menggunakan sabun dan air atau cairan antiseptik berbasis alkohol pada saat antara lain sebelum dan setelah meraba area insersi kateter. Kedua, sebelum dan setelah melakukan persiapan pemasangan intravena. Ketiga, sebelum dan setelah melakukan palpasi area insersi. Keempat, sebelum dan setelah memasukkan, mengganti, mengakses, memperbaiki atau dressing kateter. Kelima, ketika tangan diduga terkontaminasi atau kotor. Keenam, sebelum dan sesudah melaksanakan tindakan invasif. Ketujuh, sebelum menggunakan dan setelah melepas sarung tangan. Untuk mencegah infeksi aliran darah atau IAD yang kedua adalah menggunakan alat pelindung diri atau APD. Penggunaan APD pada tindakan invasif atau tindakan membuka kulit dan pembuluh darah direkomendasikan pada saat 1. Pada tindakan pemasangan alat intravena sentral, maka APD yang harus digunakan adalah topi, masker, gaun steril, dan sarung tangan steril. APD ini harus dikenakan oleh petugas yang terkait memasang atau membantu dalam proses pemasangan sentral line. Ingat ya teman-teman, apa yang perlu digunakan, APD apa yang perlu digunakan ketika memasang alat intravena sentral. Yang kedua, penutup area pasien dari kepala sampai kaki dengan kain steril dengan lubang kecil yang digunakan untuk area insersi. Ketiga, kenakan sarung tangan bersih, bukan steril untuk pemasangan kateter intravena perifer. Keempat, gunakan sarung tangan baru jika terjadi pergantian kateter yang diduga terkontaminasi. Kelima, gunakan sarung tangan bersih atau steril jika melakukan perbaikan atau dressing kateter intravena. Nah, ingat teman-teman, nanti ada setelah ini bakal ada video untuk penjelasan cara penggunaan sarung tangan yang benar. Maksudnya sarung tangan yang steril itu digunakan untuk tindakan apa, yang bersih untuk apa gitu teman-teman. Nanti di video selanjutnya bakal aku jelasin lebih detail lagi. Nah, kita fokus untuk membahas ini dulu ya. Nah, tindakan ketiga untuk pencegahan infeksi aliran darah atau IAD adalah yang ketiga, antiseptik kulit. Bersihkan area kulit di sekitar insersi dengan menggunakan cairan antiseptik yaitu alkohol 70% atau larutan klorhexidin glukonat alkohol 2-4% dan biarkan antiseptik mengering sebelum dilakukan penusukan atau insersi kateter. Persyaratan memilih cairan antiseptik antara lain, yang pertama, aksi yang cepat dan aksi mematikan yang berkelanjutan. Yang kedua, tidak menyebabkan iritasi pada jaringan ketika digunakan. Ketiga, non-alergi terhadap subjek. Keempat, tidak ada toksisitas sistemik atau tidak diserap. Kelima, tetap aktif dengan adanya cairan tubuh, misalnya ada darah atau nanah. Jadi itu untuk pemilihan antiseptik ya teman-teman. Untuk pencegahan pengendalian infeksi pada infeksi aliran darah atau IAD adalah yang keempat, pemilihan lokasi insersi kateter. Pemasangan kateter pena sentral sebaiknya mempertimbangkan faktor risiko yang akan terjadi dan pemilihan lokasi insersi dilakukan dengan mempertimbangkan risiko yang paling rendah. Pena subclavia adalah pilihan yang berisiko rendah untuk kateter non-tunneled kateter pada orang dewasa. Yang pertama, pertimbangkan risiko dan manfaat pemasangan kateter pena sentral untuk mengurangi komplikasi infeksi terhadap risiko komplikasi mekanik, misalnya pneumotoraks,
tusukan arteri subklapia, hemotorak, trombosis, emboli paru, dan lain-lain. Kedua, hindari menggunakan pena femoralis untuk akses pena sentral pada pasien dewasa dan sebaiknya menggunakan pena subklapia untuk mempermudah penempatan kateter pena sentral. Ketiga, hindari penggunaan pena subklapia pada pasien hemodialisis dan penyakit ginjal kronis. Keempat, gunakan panduan ultrasound saat memasang kateter pena sentral. Kelima, gunakan CPC dengan jumlah minuman port atau lumen penting untuk pengolahan pasien. Berikutnya, segera lepaskan kateter jika sudah tidak ada indikasi lagi. Nah, itu untuk pencegahan infeksi aliran darah yang keempat. Nah, untuk yang kelima yaitu observasi rutin kateter pena sentral setiap hari. Pasien yang terpasang kateter pena sentral dilakukan pengawasan rutin setiap hari dan segera lepaskan jika sudah tidak ada indikasi lagi. Karena semakin lama alat intravaskuler terpasang, maka semakin berisiko terjadi infeksi. Beberapa rekomendasi dalam pemakaian alat intravaskuler sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan petugas medis, di mana laksanakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi petugas medis yang materinya menyangkut indikasi pemakaian alat intravaskuler, prosedur pemasangan kateter, pemeliharaan peralatan intravaskuler, dan pencegahan infeksi saluran darah sehubungan dengan pemakaian kateter. Yang kedua, surveillance infeksi aliran darah. Laksanakan surveillance untuk menentukan angka infeksi raba dengan tangan atau palpasi setiap hari lokasi pemasangan kateter melalui perban untuk mengetahui adanya pembengkakan. Periksa secara visual lokasi pemasangan kateter untuk mengetahui apakah ada pembengkakan, demam tanpa adanya penyebab yang jelas, atau gejala infeksi lokal atau infeksi bakterimia pada pasien yang memakai perban tebal sehingga susah diraba atau dilihat. Lepas perban terlebih dahulu, periksa secara visual setiap hari, dan pasang perban baru. Catat tanggal dan waktu pemasangan kateter di lokasi yang dapat dilihat dengan jelas. Nah, memang teman-teman, kalau teman-teman udah kerja di rumah sakit yang sudah terakreditasi, pasti ini udah nggak asing lagi, karena memang setiap pemasangan apapun yang menempel ke dalam tubuh pasien pasti akan dibuat penanggalannya dan siapa yang melakukan tindakan beserta jam dan tanggalnya. Ketiga, kebersihan tangan dilakukan sebelum dan sesudah palpasi, penggantian alat intravaskuler atau memasang perban. Keempat, penggunaan APD, pemasangan dan perawatan kateter. Kelima, pemasangan kateter, jangan menyingkat prosedur pemasangan kateter yang sudah ditentukan. Keenam, perawatan luka kateterisasi, yaitu berikan antiseptik kulit, pemilihan dan penggantian alat intravaskuler, penggantian perlengkapan dan cairan intravena. Selanjutnya, port injeksi intravena. Bersihkan port injeksi dengan alkohol 70%. Selanjutnya, persiapan dan pengendalian mutu campuran larutan intravena. Selanjutnya, filter inline, yaitu jangan digunakan secara rutin untuk pengendalian infeksi. Kemudian, petugas terapi intravena, di mana tugaskan personal yang telah untuk pemasangan dan pemeliharaan peralatan intravaskuler. Alat intravaskuler tanpa jarum belum ada rekomendasi mengenai pemakaian, pemeliharaan, atau frekuensi penggantian IV tanpa jarum. Profilaksis antimikroba, jangan memberikan antimikroba sebagai prosedur rutin sebelum pemasangan atau selama pemakaian alat intravaskuler untuk mencegah kolonisasi kateter atau infeksi bakterimia. Nah, sekarang teman-teman, pencegahan dan pengendalian infeksi saluran kemih. Ini adalah bundle ketiga untuk HAIS, yaitu tentang pencegahan dan pengendalian infeksi saluran kemih. Sabar ya teman-teman untuk perawatan operasi atau pasca operasi dan post operasi nanti di tahap yang selanjutnya. Nah, yang untuk pencegahan dan pengendalian infeksi saluran kemih, yang pertama adalah diagnosis infeksi saluran kemih, di mana urin kateter terpasang lebih atau sama dengan 48 jam, gejala klinis demam, sakit pada suprapubik dan nyeri pada sudut costovertebra, kemudian kultur urin positif lebih atau sama dengan 105 colony forming unit atau CFU dengan 1 atau 2 jenis mikroorganisme dan nitrit dan atau leukosit esterase positif dengan carik celup atau dipstick. Yang kedua, faktor risiko infeksi saluran kemih atau YSK. Jadi adapun faktor-faktor risiko tersebut antara lain lama pemasangan kateter lebih dari 6 sampai dengan 30 hari berisiko terjadinya infeksi. Kemudian yang kedua adalah gender wanita. Jadi wanita lebih berpotensi mengalami risiko infeksi saluran kemih. Ketiga, diabetes, malnutrisi, renal insufisiensi. Keempat, monitoring urin output. Kelima, posisi drainase kateter lebih rendah dari urin bag. Keenam, kontaminasi selama pemasangan kateter urin. Ketujuh, inkontinensia fekal atau kontaminasi E. coli pada wanita. Kedelapan, rusaknya sirkuit kateter urin.
Selanjutnya komponen kateter urin yaitu ada 3 teman-teman. Yang pertama materi kateter, jadi bahan pembuatan kateter yaitu yang ini teman-teman, latex, ada yang dari silikon dan yang ini. Terus ukuran kateter juga bisa penentu seseorang itu mudah terinfeksi, apalagi infeksi saluran kemih. Dimana ukuran kateter 14 sampai dengan 18 French. French adalah skala kateter yang digunakan dengan mengukur lingkar luar kateter. Ketiga, balon kateter yaitu diisi dengan cairan 30 cc. Yang keempat harusnya di enter. Keempat, kantong urin dengan ukuran 350 sampai dengan 750 cc. Indikasi pemasangan kateter urin menetap yaitu retensi urin akut atau obstruksi, kedua tindakan operasi tertentu, ketiga membantu penyembuhan perineum dan luka sakral pada pasien inkontinensia, keempat pasien bed rest dengan perawatan paliatif, kelima pasien imobilisasi dengan trauma atau operasi, keenam pengukuran urin output pada pasien kritis. Selanjutnya teman-teman, untuk pencegahan dan pengendalian infeksi saluran kemih yaitu pada prosedur pemasangan kateter urin menetap. Prosedur pemasangan urin kateter menetap dilakukan dengan teknik aseptik. Sebelum dimulai, periksa semua peralatan kesehatan yang dibutuhkan yang terdiri dari yang pertama sarung tangan steril, yang kedua antiseptik yang non-toksik, yang ketiga swab atau cotton wool, keempat handuk kertas steril atau dok steril, kelima gel lubrikasi anestesi, keenam kateter urin sesuai ukuran, ketujuh urin bag, kedelapan syringe speed dengan cairan aquabides atau salin untuk mengisi balon kateter. Sekarang kita masuk ke pencegahan pengendalian infeksi daerah operasi atau IDO. Ini adalah bundles keempat menurut HAIS, yaitu untuk pencegahan dan pengendalian infeksi teman-teman. Nah, ini yang teman-teman tunggu kan, tapi walaupun demikian teman-teman jangan diabaikan materi yang ketiga tadi yang udah kita lewati, karena ketika aku ujian SKB keperawatan keluar juga pertanyaan tentang 4 bundles HAIS itu teman-teman. Oke, langsung aja untuk pencegahan dan pengendalian infeksi daerah operasi atau IDO. Pengendalian infeksi daerah operasi atau IDO atau Surgical Site Infection atau SSI adalah suatu cara yang dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan kejadian infeksi setelah tindakan operasi, misalnya operasi mata. Paling banyak infeksi daerah operasi bersumber dari patogen flora endogenous kulit pasien, membran mukosa, dan membran mukosa. Bila membran mukosa atau kulit di insisi, jaringan tereksposur risiko dengan flora endogenous. Selain itu, terdapat sumber exogenous dari infeksi daerah operasi. Sumber exogenous tersebut adalah yang pertama, tim bedah, lingkungan ruang operasi, peralatan, instrumen, dan alat kesehatan. Yang keempat, kolonisasi mikroorganisme. Kelima, daya tahan tubuh lemah. Keenam, lama rawat inap prabedah. Jadi teman-teman, adapun sumber exogenous dari infeksi daerah operasi adalah dari keenam ini teman-teman. Adapun kriteria infeksi daerah operasi teman-teman yaitu terbagi-bagi. Yang pertama adalah infeksi daerah operasi superficial. Infeksi daerah operasi superficial harus memenuhi paling sedikit satu kriteria. Nah, apa saja kriterianya teman-teman? Yang pertama, infeksi yang terjadi pada daerah insisi dalam waktu 30 hari pasca bedah dan hanya meliputi kulit, subkutan, atau jaringan lain di atas fasia. Nah, ingat ini teman-teman. Yang kedua, terdapat paling sedikit satu keadaan berikut, yaitu apa saja keadaan-keadaannya. Yang pertama, pus keluar dari luka operasi atau drain yang terpasang di atas fasia. Yang kedua, biakan positif dari cairan yang keluar dari luka atau jaringan yang diambil secara aseptik. Yang ketiga, terdapat tanda-tanda peradangan. Paling sedikit terdapat satu dari tanda-tanda infeksi berikut, yaitu nyeri, bengkak lokal, kemerahan, dan hangat lokal, kecuali jika hasil biakan negatif. Keempat, dokter yang menangani menyatakan terjadi infeksi. Nah, itu teman-teman untuk kriteria infeksi daerah operasi superficial. Yang kedua, infeksi daerah operasi profunda atau deep incisional. Infeksi daerah operasi profunda harus memenuhi paling sedikit satu kriteria berikut ini, yaitu pertama, infeksi yang terjadi pada daerah insisi dalam waktu 30 hari pasca bedah atau sampai 1 tahun pasca bedah. Bila ada implan berupa non-human derived implant yang dipasang permanen dan meliputi jaringan lunak yang dalam, misal lapisan fasia dan otot dari insisi. Yang kedua, terdapat paling sedikit satu keadaan berikut. Apa saja keadaannya? Yang pertama, pus keluar dari luka insisi dalam tetapi bukan berasal dari komponen organ atau rongga dari daerah pembedahan. Yang kedua, insisi dalam secara spontan mengalami dehiscence atau dengan sengaja dibuka oleh ahli bedah bila pasien mempunyai paling sedikit satu dari tanda-tanda atau gejala berikut. Yang pertama, demam di atas 38 derajat Celcius atau nyeri lokal terkecuali biakan insisi negatif.
Ketiga, ditemukan abses atau bukti lain adanya infeksi yang mengenai insisi dalam keadaan pemeriksaan langsung, waktu pembedahan ulang, atau dengan pemeriksaan histopatologis atau radiologis. Keempat, dokter yang menangani menyatakan terjadi infeksi. Yang ketiga, infeksi daerah operasi organ atau rongga. Infeksi daerah operasi organ atau rongga memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, infeksi timbul dalam waktu 30 hari setelah prosedur pembedahan, bila tidak dipasang implan, atau dalam waktu 1 tahun bila dipasang implan dan infeksi tampaknya ada hubungannya dengan prosedur pembedahan. Yang kedua, infeksi tidak mengenai bagian tubuh manapun kecuali insisi kulit, fascia, atau lapisan-lapisan otot yang dibuka atau dimanipulasi selama prosedur pembedahan. Pasien paling sedikit menunjukkan satu gejala berikut seperti 1. Drainase purulen dari drain yang dipasang melalui luka tusuk ke dalam organ atau rongga. Yang kedua, diisolasi kuman dari biakan yang dialami secara aseptik dari cairan atau jaringan dari dalam organ atau rongga, di mana yang pertama, abses atau bukti lain adanya infeksi yang mengenai organ atau rongga yang ditemukan pada pemeriksaan langsung waktu pembedahan ulang atau dengan pemeriksaan histopatologis atau radiologis. Yang kedua, dokter menyatakan sebagai infeksi daerah operasi organ atau rongga. Nah, itu dia teman-teman, ada 3 kriteria infeksi pada daerah operasi seperti yang sudah kita bahas. Jadi sebisa mungkin teman-teman tolong diingat, karena kalau misalnya keluar soal SKB keperawatan, seenggaknya teman-teman bisa menjawabnya. Jadi jangan cuma dipahamin ya teman-teman. Semangat! Nah teman-teman, kenapa kita bahas dari awal sampai akhir, padahal pada intinya kita mau bahas infeksi daerah operasi. Jadi biar teman-teman tahu ini saling berkesinambungan, jadi nggak muncul tiba-tiba. Jadi Kementerian Kesehatan nggak memunculkan tiba-tiba materi tentang infeksi daerah operasi, tapi berkesinambungan. Jadi dimulai dari bundle HIS itu gitu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke pencegahan infeksi daerah operasi. Pencegahan infeksi daerah operasi terdiri dari yang pertama, pencegahan infeksi sebelum operasi prabedah, kedua, pencegahan infeksi selama operasi, dan yang ketiga adalah pencegahan infeksi setelah operasi. Yang pertama, pencegahan infeksi sebelum operasi atau prabedah. Jadi persiapannya adalah yang pertama, persiapan pasien sebelum operasi. Apa saja yang mau dipersiapkan, yaitu 1. Jika ditemukan ada tanda-tanda infeksi, sembuhkan terlebih dahulu infeksinya sebelum hari operasi elektif, dan jika perlu tunda hari operasi sampai infeksi tersebut sembuh. Yang kedua, jangan mencukur rambut kecuali bila rambut terdapat pada sekitar daerah operasi atau akan mengganggu jalannya operasi. Jadi maksudnya di sini teman-teman, kalau yang mau dilakukan adalah operasi misalnya appendicitis, kemungkinan yang dicukur adalah karena berdekatan dengan pubis, maka di area kelamin. Gak usah dicukur rambut yang di ketiak atau di kepala karena gak ada hubungannya kan. Yang ketiga, bila diperlukan mencukur rambut, lakukan di kamar bedah beberapa saat sebelum operasi, dan sebaiknya menggunakan pencukur listrik. Bila tidak ada pencukur listrik, gunakan silet yang baru, jadi jangan yang bekas. Keempat, kendalikan kadar gula darah pada pasien diabetes dan hindari kadar gula darah yang terlalu rendah sebelum operasi. Yang kelima, sarankan pasien untuk berhenti merokok minimum 30 hari sebelum hari elektif operasi. Keenam, mandikan pasien dengan zat antiseptik malam hari sebelum hari operasi. Ketujuh, cuci dan bersihkan lokasi pembedahan dan sekitarnya untuk menghilangkan kontaminasi sebelum mengadakan persiapan kulit dengan antiseptik. Kedelapan, gunakan antiseptik kulit yang sesuai dengan persiapan kulit. Kesembilan, oleskan antiseptik pada kulit dengan gerakan melingkar mulai dari bagian tengah menuju ke arah luar. Daerah yang dipersiapkan haruslah cukup luas untuk memperbesar insisi, jika diperlukan membuat insisi baru atau memasang drain bila diperlukan. 10. Masa rawat inap sebelum operasi diusahakan sesingkat mungkin dan cukup waktu untuk persiapan operasi yang memadai. 11. Belum ada rekomendasi mengenai penghentian atau pengurangan steroid sistemik sebelum operasi. Ke-12, belum ada rekomendasi mengenai makanan tambahan yang berhubungan dengan mencegah infeksi untuk prabedah. Ke-13, belum ada rekomendasi untuk memberikan mupirokin melalui lubang hidung untuk mencegah infeksi daerah operasi. Ke-14, belum ada rekomendasi untuk mengusahakan oksigenasi pada luka untuk mencegah infeksi daerah operasi. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk melakukan pencegahan infeksi pada sebelum operasi prabedah, yaitu antiseptik tangan dengan lenga untuk di tim bedah. Yang pertama tadi adalah persiapan pasien dengan beberapa rinci tadi, apa saja yang mau dipersiapkan dalam persiapan pasien. Dan yang kedua adalah antiseptik tangan dan lengan untuk tim bedahnya. Yang pertama adalah jaga agar kuku selalu pendek dan jangan memakai kuku palsu. Nah, ini adalah syarat-syarat yang perlu diketahui oleh tim bedah.
Yang kedua, lakukan kebersihan tangan bedah atau surgical scrub dengan antiseptik yang sesuai. Cuci tangan dengan lengan sampai ke siku. Ketiga, setelah cuci tangan, lengan harus tetap mengarah ke atas dan dijauhkan dari tubuh supaya air mengalir dari ujung jari ke siku. Keringkan tangan dengan handuk steril dan kemudian pakailah gaun dan sarung tangan. Keempat, bersihkan sela-sela di bawah kuku setiap hari sebelum cuci tangan bedah yang pertama. Kelima, jangan memakai perhiasan di tangan atau di lengan. Keenam, tidak ada rekomendasi mengenai pemakaian cat kuku, namun sebaiknya tidak memakai. Nah, itu untuk petugas tim bedah. Kemudian yang ketiga, untuk tim bedah yang terinfeksi atau terkolonisasi. Nah, ini untuk tim bedah juga teman-teman. Yang pertama, didiklah dan biasakan anggota tim bedah agar melapor jika mempunyai tanda dan gejala penyakit infeksi dan segera melapor kepada petugas pelayan kesehatan karyawan. Nah, maksudnya di sini teman-teman, jika petugas ada yang terkena infeksi itu banyak ya, baik itu TB, itu HIV, hepatitis, konfirmasikan. Jadi di sini disuruh dilatih petugas kalau misalnya terpapar dengan penyakit infeksi atau sedang mengalami penyakit infeksi, jangan dulu merawat pasien yang praoperasi, postoperasi maupun yang sedang melakukan operasi karena berisiko menularkan kan nanti menjadi infeksi nosokomial. Oke, lanjut lagi teman-teman. Yang kedua, susun satu kebijakan mengenai perawatan pasien bila karyawan mengidap infeksi yang kemungkinan dapat menular. Kebijakan ini mencakup 1. Tanggung jawab karyawan untuk menggunakan jasa pelayanan medis karyawan dan melaporkan penyakitnya. Kedua, pelarangan bekerja. Ketiga, izin untuk kembali bekerja setelah sembuh penyakitnya. Keempat, petugas yang berwenang untuk melakukan pelarangan bekerja. Nah, untuk yang ketiga dari bagian tim bedah yang terinfeksi atau terkolonisasi, yaitu ambil sampel untuk kultur dan berikan larangan bekerja untuk anggota tim bedah yang memiliki luka pada kulit hingga infeksi sembuh atau menerima terapi yang memadai. Keempat, bagi anggota tim bedah yang terkolonisasi, mikroorganisme seperti S. aureus dan Streptococcus grup A tidak perlu dilarang bekerja, kecuali bila ada hubungan epidemiologis dengan penyebaran mikroorganisme tersebut di rumah sakit. Nah, sekarang teman-teman kita masuk ke pencegahan selama operasi. Yang tadi ya untuk yang praoperasi, ini selama operasi. Dari yang aku baca-baca sih lebih dominan ke petugasnya kalau selama operasi ini teman-teman. Oke, jadi ada beberapa tahap. Yang pertama adalah ventilasi. Pada tahap ventilasi ini apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, pertahankan tekanan lebih positif dalam kamar bedah dibandingkan dengan koridor dan ruangan di sekitarnya. Kedua, pertahankan minimum 15 kali pergantian udara per jam dengan minimum 3 diantaranya adalah udara segar. Ketiga, semua udara harus disaring, baik udara segar maupun udara hasil resirkulasi. Keempat, semua udara masuk harus melalui langit-langit dan keluarnya melalui dekat lantai. Kelima, jangan menggunakan fogging dan sinar ultraviolet di kamar bedah untuk mencegah infeksi IDO. Keenam, pintu kamar bedah harus selalu tertutup kecuali bila dibutuhkan untuk lewatnya peralatan, petugas, dan pasien. Ketujuh, batasi jumlah orang yang masuk ke dalam kamar bedah. Selanjutnya untuk pencegahan selama operasi teman-teman, yang kedua adalah membersihkan dan disinfeksi permukaan lingkungan. Apa saja untuk membersihkan dan disinfeksi permukaan lingkungan? Yang pertama, bila tampak kotoran atau darah atau cairan tubuh lainnya pada permukaan benda atau peralatan, gunakan disinfektan untuk membersihkannya sebelum operasi dimulai. Kedua, tidak perlu mengadakan pembersihan khusus atau penutupan kamar bedah setelah selesai operasi kotor. Ketiga, jangan menggunakan keset berserabut untuk kamar bedah ataupun daerah sekitarnya. Keempat, pel dan keringkan lantai kamar bedah dan disinfeksi permukaan lingkungan atau peralatan dalam kamar bedah setelah selesai operasi terakhir setiap harinya dengan disinfektan. Kelima, tidak ada rekomendasi mengenai disinfeksi permukaan lingkungan atau peralatan dalam kamar bedah di antara 2 operasi bila tidak tampak adanya kotor. Kemudian teman-teman, untuk pencegahan selama operasi yaitu ketiganya sterilisasi instrumen kamar bedah. Nah, apa saja untuk sterilisasi instrumen kamar bedah? Yang pertama, sterilkan semua instrumen bedah sesuai petunjuk. Kedua, laksanakan sterilisasi kilat hanya untuk instrumen yang harus segera digunakan, seperti instrumen yang jatuh tidak sengaja saat operasi berlangsung. Jangan melaksanakan sterilisasi kilat dengan alasan kepraktisan atau untuk menghemat pembelian instrumen baru atau untuk
menghemat waktu. Kemudian untuk pencegahan selama operasi yaitu pakaian bedah dan drape, apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, pakai masker bedah dan tutupi mulut dan hidung secara menyeluruh bila memasuki kamar bedah saat operasi akan dimulai atau sedang berjalan, atau ketika instrumen steril sedang dalam keadaan terbuka, dan pakai masker bedah juga selama operasi berlangsung. Yang kedua, pakai tutup kepala untuk menutupi rambut di kepala dan wajah secara menyeluruh bila memasuki kamar bedah. Semua rambut yang ada di kepala dan wajah harus tertutup. Artinya teman-teman bukan mukanya ditutup ya. Yang ketiga, jangan menggunakan pembungkus sepatu untuk mencegah ido. Keempat, bagi anggota tim bedah yang telah cuci tangan bedah, pakailah sarung tangan steril. Sarung tangan dipakai setelah memakai gaun steril. Kelima, gunakan gaun dan drape yang kedap air. Keenam, gantilah gaun bila tampak kotor, terkontaminasi percikan cairan tubuh pasien. Ketujuh, sebaiknya gunakan gaun yang disposable, yang sekali pakai ya teman-teman. Kemudian untuk pencegahan setelah operasi yaitu teknik aseptik dan bedah, di mana yang perlu dilakukan adalah yang pertama, lakukan teknik aseptik saat memasukkan peralatan intravaskuler atau CPP, kateter anestesis spinal atau epidural, atau bila menuang atau menyiapkan obat-obat intravena. Kedua, siapkan peralatan dan larutan steril sesaat sebelum penggunaan. Ketiga, perlakukan jaringan dengan lembut, lakukan hemostatis yang efektif, minimalkan jaringan mati atau ruang kosong atau dead space pada lokasi operasi. Keempat, biarkan luka operasi terbuka atau tertutup dengan tidak rapat bila ahli bedah menganggap luka operasi tersebut sangat kotor atau terkontaminasi. Kelima, bila diperlukan drainase, gunakan drain penghisap tertutup. Letakkan drain pada insisi yang terpisah dari insisi bedah, lepas drain sesegera mungkin bila drain sudah tidak dibutuhkan lagi. Kemudian, untuk pencegahan infeksi setelah operasi berikutnya adalah perawatan luka setelah operasi. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan pada perawatan luka setelah operasi yaitu pertama, lindungi luka yang sudah dijahit dengan perban steril selama 24 sampai dengan 48 jam pasca bedah. Kedua, lakukan kebersihan tangan sesuai ketentuan sebelum dan sesudah mengganti perban atau bersentuhan dengan luka operasi. Ketiga, bila perban harus diganti, gunakan teknik aseptik. Keempat, berikan pendidikan pada pasien dan keluarganya mengenai perawatan luka operasi yang benar, gejala ido dan pentingnya melaporkan gejala tersebut. Untuk saat ini teman-teman belum ada rekomendasi mengenai perlunya menutup luka operasi yang sudah dijahit lebih dari 48 jam atau kapan waktu yang tepat untuk memulai diperbolehkan mandi dengan luka tanpa tutup. Nah, catatan yang perlu diketahui teman-teman untuk pencegahan infeksi setelah operasi adalah yang pertama, satu, belum ada rekomendasi mengenai perlunya menutup luka operasi yang sudah dijahit lebih dari 48 jam atau kapan waktu yang tepat untuk mulai diperbolehkan mandi dengan luka tanpa tutup. Kedua, beberapa dokter membiarkan luka insisi operasi yang bersih terbuka tanpa kasa. Ternyata dari sudut penyembuhan hasilnya baik. Ketiga, beberapa penelitian telah membuktikan bahwa luka insisi operasi yang bersih dapat pulih dengan baik walaupun tanpa kasa. Keempat, belum ada terbukti tertulis yang mengatakan bertambahnya tingkat kemungkinan terjadinya infeksi bila luka dibiarkan terbuka tanpa kasa. Kelima, namun demikian, masih banyak dokter tetap menutup luka operasi dengan kasa steril sesuai dengan prosedur pembedahan dengan tujuan. Pertama, menutupi luka terhadap mikroorganisme yang dari tangan. Kedua, menyerap cairan yang meleleh keluar agar luka cepat kering. Ketiga, memberikan tekanan pada luka supaya dapat menahan perdarahan superfisial. Keempat, melindungi ujung luka dari trauma lainnya. Kemudian teman-teman, untuk pencegahan infeksi setelah operasi berikutnya yaitu selain pencegahan infeksi daerah operasi yang tadi, maka pencegahan infeksi dapat juga dilakukan dengan penerapan bundles ido yaitu yang pertama, pencukuran rambut dilakukan jika mengganggu jalannya operasi dan dilakukan sesegera mungkin sebelum tindakan operasi. Kedua, antibiotik profilaksis diberikan 1 jam sebelum tindakan operasi dan sesuai dengan empirik. Ketiga, temperatur tubuh harus dalam kondisi normal. Keempat, kadar gula darah, pertahankan kadar gula darah dalam normal. Nah, ini dia teman-teman stratifikasi resiko infeksi berdasarkan kategori risk, yaitu klasifikasi operasi dan kondisi pasien ini menurut ASA yaitu American Society of Anesthesiologists atau ASA score. Jadi untuk klasifikasi luka operasi terbagi atas 4, yaitu pertama operasi bersih, kedua operasi bersih tercemar, ketiga operasi tercemar, keempat operasi kotor atau dengan infeksi.
Yang kemudian untuk kondisi pasien berdasarkan ASA, yaitu ASA skor ada terbagi atas 5. Yang pertama ASA 1 yaitu pasien sehat. ASA 2 pasien dengan gangguan sistemik ringan sedang. ASA 3 pasien dengan gangguan sistemik berat. ASA 4 pasien dengan gangguan sistemik berat yang mengancam kehidupan. Dan ASA 5 pasien tidak diharapkan hidup walaupun dioperasi atau tidak. Demikian teman-teman untuk materi pembahasan kita tentang manajemen infeksi teman-teman. Jadi sekarang kita masuk ke latihan soal. Sebelum kita masuk ke latihan soal dan pembahasannya, aku mau minta waktu kalian 3 detik aja untuk mengklik subscribe dan klik tombol loncengnya, biar aku lebih semangat lagi untuk mengupdate video-video terbaru dan video-video bermanfaat buat teman-teman semua sesuai kisi-kisi SKB keperawatan tahun ini. Oke, langsung aja yang pertama. Ada 4 risiko infeksi yang dapat menyebabkan peningkatan morbiditas, mortalitas, dan beban pembiayaan. Apa saja? Sebutkan. A. Ventilator Associated Pneumonia atau PAP dan ISK. B. Infeksi aliran darah atau IAD, pencegahan dan pengendalian infeksi saluran kemih atau ISK. C. Pencegahan dan pengendalian infeksi daerah operasi atau IDO. D. Ventilator Associated Pneumonia atau PAP dan ISK, IAD, dan IDO. Jadi jawabannya apa teman-teman? Tadi ada 4 dan kita udah bahas semua materinya ya. Langsung aja jawabannya adalah D. Keempat untuk risiko infeksi. Ya, lanjut kedua, infeksi yang terjadi pada daerah insisi dalam waktu 30 hari pasca bedah dan hanya meliputi kulit, subkutan atau jaringan lain di atas fasia merupakan kriteria infeksi. A. Infeksi daerah operasi superficial. B. Infeksi daerah operasi profunda atau deep incisional. C. Infeksi daerah operasi organ atau rongga. D. Infeksi nasokomial. Ya, kriterianya apa tadi teman-teman? Infeksi apa? Ya, langsung aja jawabannya adalah A. Infeksi daerah operasi superficial. Soal yang ketiga, infeksi timbul dalam waktu 30 hari setelah prosedur pembedahan bila tidak dipasang implan atau dalam waktu 1 tahun bila dipasang implan, dan infeksi tampaknya ada hubungannya dengan prosedur pembedahan. Merupakan kriteria infeksi. A. Infeksi daerah operasi superficial. B. Infeksi daerah operasi profunda atau deep incisional. C. Infeksi daerah operasi organ atau rongga. D. Infeksi nasokomial. Ya, jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah C. Lanjut, soal yang keempat. Pencegahan infeksi daerah operasi terdiri dari pencegahan infeksi sebelum operasi atau prabedah, pencegahan infeksi selama operasi, pencegahan infeksi setelah operasi. Salah satu persiapan yang dilakukan sebelum pasien dioperasi atau prabedah adalah persiapan pasien sebelum operasi. Apa salah satu tindakan yang dipersiapkan pada tahap persiapan pasien prabedah? A. Kendalikan kadar gula darah pada pasien diabetes dan hindari kadar gula darah yang terlalu rendah sebelum operasi. B. Bersihkan sela-sela di bawah kuku setiap hari sebelum cuci tangan bedah yang pertama. C. Pertahankan tekanan lebih positif dalam kamar bedah dibandingkan dengan koridor dan ruangan di sekitarnya. D. Pintu kamar bedah harus selalu tertutup kecuali bila dibutuhkan untuk lewatnya peralatan, petugas, dan pasien. Ingat teman-teman, yang ditanya adalah salah satu persiapan yang dilakukan sebelum pasien ke ruang operasi atau ketika prabedah, dan itu dipersiapkan sebelum operasi. Apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah A. Ini dikendalikan dulu kadar gulanya. Yang lainnya adalah di selama operasi dan ada juga yang setelah operasi. Oke, soal yang kelima. Di bawah ini adalah hal yang perlu diperhatikan oleh petugas selama operasi. Sebutkan yang tidak termasuk pencegahan infeksi selama operasi. A. Membersihkan dan disinfeksi permukaan lingkungan. B. Ventilasi. C. Teknik aseptik dan bedah. D. Pemberian antibiotik premedikasi. Ya, jawabannya apa teman-teman? Ditanya tadi tidak ya. Jadi jawabannya adalah D. Pemberian antibiotik premedikasi karena diberikan prabedah atau sebelum operasi. Keenam, apa saja beberapa tanda infeksi berdasarkan penilaian klinis pada pasien PAP? PAP adalah Ventilator Associated Pneumonia. A. Demam, takikardi, batuk, perubahan warna sputum. B. Demam, wajah tampak merah, pernapasan cepat. C. Demam, dehidrasi, dan gelisah. D. Gelisah, demam, dan stridor. Ya, jawabannya apa teman-teman? Untuk ciri-ciri infeksi berdasarkan penilaian klinis pada pasien PAP. Ya, jawabannya adalah A. Demam, takikardi, batuk, dan perubahan warna sputum. Oke, ini adalah soal yang ketujuh dan ini adalah soal yang terakhir teman-teman. Sebelum kita lanjut ke soal yang ketujuh ini, aku mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman, please subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, pertanyaan yang ketujuh. Bagaimana tata laksana pencegahan agar tidak terjadi infeksi aliran darah atau IAD? A. Menggunakan alat pelindung diri. B. Melakukan prosedur kebersihan tangan. C. Observasi rutin kateter pena sentral setiap hari. D. Semua jawaban benar. Ya, apa teman-teman untuk mencegah terjadinya infeksi aliran darah?
Ya, jawabannya adalah D. Jadi tadi untuk pencegahan infeksi saluran darah itu ada banyak teman-teman, tapi untuk diantara pilihan jawaban ini semuanya benar. Jadi jawabannya adalah D. Nah, sampai di sini dulu teman-teman video kita kali ini. Di video selanjutnya aku masih tetap bakal bahas tentang SKB keperawatan, baik itu perawat terampil maupun perawat ahli pertama. Jangan bosan-bosan teman-teman, kadang nih teman-teman minta request kayak misalnya pembahasan luka post operasi, sementara judul yang aku taruh adalah tentang manajemen infeksi, karena perawatan luka operasi itu adalah bagian dari manajemen infeksi. Hanya saja aku nggak bahas kayak hanya luka operasi gitu loh teman-teman. Makanya ikutin aja terus video-video yang aku update, karena aku bakal bahas kok sesuai dengan permintaan kalian dan sesuai dengan kisi-kisi terupdate. Semangat belajarnya teman-teman, jangan bosan-bosan dan jangan pernah menyerah, karena memang perjuangan NIP atau para pejuang NIP di tahun ini harus lebih gigih lagi dibanding waktu angkatan kita. Semangat teman-teman, terima kasih sudah menonton dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye.